Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita berkumpul dalam rangka talabul ilm, yang tentunya majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majlis yang Rasulullah kabarkan turun padanya sakinah, majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu daripada bulan yang Allah haramkan. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu kata Allah, arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Apa saja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dzalika ad-dinul qayyim, kata Allah. Itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Di sini Allah mengatakan jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Padahal mendolimi diri sendiri di luar 4 bulan ini tetap haram. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan? Allah mengatakan jangan kalian berbuat zalim, jangan kalian mendolimi diri sendiri di bulan-bulan tersebut. Kata para ulama, dikarenakan perbuatan zalim, perbuatan dosa di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai warning, ya, peringatan buat kita bahwa perbuatan dosa di bulan-bulan haram tidak sama dengan perbuatan dosa di luar bulan haram. Sebagaimana perbuatan dosa di tanah haram jauh lebih besar dibandingkan dengan perbuatan dosa yang dilakukan di luar tanah haram. Maka berhati-hatilah ya akhi. Jangan sampai kita jatuh kepada dosa. Dan apabila kita jatuh kepada dosa, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan keagungan bulan Dzulhijjah ini, salah satu daripada bulan haram. Akhal Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Di dalam bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari yang Rasulullah SAW sebutkan ia adalah sebaik-baiknya hari dunia. Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya meriwayatkan, demikian pula Ibnu Hibban, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalu ayyamid dunya ashru Dzulhijjah." Hari-hari dunia yang paling utama di sisi Allah adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hari-hari yang paling utama
Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti ya akhal Islam, ini melebihi keutamaan bulan Ramadan, melebihi keutamaan 10 terakhir Ramadan, dikecualikan darinya yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam, beliau berkata, was sahih wa ma alaihi jumhur, yang sahih adalah pendapat jumhur ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar dan demi 10 malam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah apabila bersumpah dengan sesuatu, akhi, menunjukkan akan keagungan sesuatu tersebut. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas dan juga dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Dawud. Beliau bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar." Tidak ada hari-hari yang amalan salih lebih Allah cintai dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini nas yang sharih, nas yang sangat tegas, bahwasannya hari yang paling dicintai beramal salih ini dia 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Berarti beramal saleh di hari-hari ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Kesempatan bagi kita yang mengharapkan pahala di sisi Allah. Kesempatan bagi mereka yang menginginkan keridhaan Allah. Ya, untuk inilah kita berlomba-lomba, akhi. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk inilah orang-orang berlomba itu hendaklah berlomba-lomba. Akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika menyebutkan mengapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat istimewa sekali. Kata beliau, wadh-dhahir, yang tampak, wallahu a'lam, ya anna sababa imtiyazi hadhil ayyam, bahwa sebab keistimewaan hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini apa? Ya, ijtima'u ummahatil ibadati fiha, yaitu berkumpulnya ibadah-ibadah besar padanya. Apa itu? Berupa sholat, apalagi ya, sedekah, apalagi puasa, apalagi haji, yang tidak ada di hari-hari yang lainnya, ya akhul Islam, azakumullah. Maka dari itu, ya akhi, ya, sekarang kita berada di tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ini kesempatan kita. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak amalan saleh. Namun amalan saleh apa yang hendaknya kita lakukan di hari-hari ini? Banyak, akhi, amalan-amalan saleh. Namun di sana ada beberapa amal yang sangat dianjurkan sekali di hari-hari ini. Yang pertama, tentu ini bagi mereka yang mampu, yaitu berhaji ke Baitullah. Karena haji ke Baitullah amalan yang sangat agung. Nabi SAW bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummu," kata Rasulullah. Siapa yang haji dan ia tidak berbuat kefasikan dan ia tidak berkata kotor ketika hajinya, maka ia pulang dalam keadaan
seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah. Bagi mereka yang mampu, Pak. Bagi yang nggak mampu gimana nih? Kita yang nggak haji, jangan sedih. Alhamdulillah ada amalan-amalan yang lain. Ya, yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa amalan itu setara dengan haji. Ya. Apa itu amalan yang setara dengan haji? Di antaranya yang pertama, pergi ke masjid dalam rangka majlis taklim. Dalilnya hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qada ilal masjid aw raha," siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu petang, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan, raja'a ka ajril hajj taman hajjatu. Siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang, tidak ada niat dan keinginan kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang dalam keadaan membawa seperti pahala haji, sempurna haji. Alhamdulillah. Bapak di sini sekarang datang ke masjid untuk apa, Pak? Kalau ternyata Bapak datang ke sini, alhamdulillah tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu, demikian kita pulang membawa pahala, kata Rasulullah, seperti pahala haji. Walaupun tentunya bukan berarti kita sudah tidak perlu berhaji lagi. Saya kan sudah dapat pahala haji ini. Ya. Jelas mereka yang berhaji dapat pahala yang lebih besar tentunya, ya akal Islam. Akan tetapi itu ya maksudnya seperti pahala haji, artinya asal dari pahalanya, tidak menunjukkan kepada sama. Ya, dari seluruh sisi-sisinya. Akal Islam, azakumullah wa ya. Ada lagi amalan yang seperti haji? Ada sebuah hadis memang diperselisihkan oleh para ulama apakah hadis ini hasan atau dhaif. Akan tetapi saya condong kepada penghasanan hadis ini karena adanya jalan-jalan yang menguatkan. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dalam jami'nya atau dalam sunannya. Sunan Tirmidzi ini terkadang disebut jami' juga. Ya, karena memang dia bentuknya seperti jami'. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Man shallal fajra ma'al jama'ah, thumma jalasa fi majlisihi, yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu' asy-syams, thumma yusalli rak'atain." Siapa yang sholat subuh berjamaah, lihat berjamaah, lalu ia duduk di tempat duduknya, berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat setelah matahari agak tinggi, maka ia pulang dalam keadaan membawa pahala seperti pahala haji dan umrah. Subhanallah, alhamdulillah. Iya, jadi Bapak setelah sholat subuh, Pak, jangan tidur. Kebiasaan tidur setelah subuh itu bukan kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah menganjurkan umatnya untuk tidur setelah subuh. Yang dianjurkan Rasulullah setelah subuh zikir. Sampai di sini kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu ia duduk di tempat duduknya tersebut, lalu ia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ia biarkan matahari agak meninggi, lalu ia sholat 2 rakaat, maka ia pulang dalam keadaan membawa pahala haji dan umrah. Subhanallah, alhamdulillah. Ini keutamaan yang istimewa tidak, Pak? Istimewa sekali, ya. Azakumullah, ya. Namun sedikit sekali di antara kita yang mengamalkannya, sayang sekali. Ikhwatul Islam, azakumullah, ya. Amal apa lagi yang perlu kita amalkan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Pak? Yaitu zikir. Berzikir. Allah Ta'ala berfirman, liyadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui.
Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ketika menafsirkan makna ayat ini, kata mereka ayyamum ma'lumat asyru Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan 10 hari-hari yang diketahui adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Di sini Allah menyuruh liyadhkurusmallah, hendaklah mereka berzikir kepada Allah. Berarti ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini waktu yang paling tepat dan sangat besar pahalanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu tidak, Pak? Zikir itu sendiri mempunyai tempat yang sangat agung di sisi Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran menyuruh kita untuk banyak berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Allah juga berfirman, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan buat dia ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, ala unabbiukum bi afdhalil a'mal wa azkaha 'inda malikikum. Maukah aku beritakan kepada kalian amalan yang paling utama dan yang paling suci di sisi Rabbmu? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dzikrullah, itu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah ternyata pahalanya besar, amalannya juga ringan banget. Siapa di antara kita yang tidak bisa membaca subhanallah? Siapa di antara kita yang tidak bisa membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah? Saya yakin semua kita bisa. Ya cuma subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sekali baca subhanallah berapa detik, Pak? Nggak sampai 2 detik lah. Alhamdulillah berapa detik, Pak? Sebentar kan? Tapi pahalanya luar biasa. Disebutkan dalam Tirmidzi bahwasanya orang yang mengucapkan subhanallah ditulis untuknya 20 kebaikan, diangkat untuknya 20 derajat, dan digugurkan untuknya 20 kesalahan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sama, siapa yang mengucapkan Allahu Akbar sama, kata Rasulullah. Dan kalau ia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka ditulis untuknya 30 kebaikan, dinaikkan untuknya 30 derajat, dan digugurkan darinya 30 kesalahan. Masya Allah, luar biasa Pak, pahala zikir itu Pak. Dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit keberapa? Siapa yang ingat? Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa Pak? Langit ke-7. Demikian yang paling banyak riwayatnya, di langit yang ke-7. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turba, azbatul ma' wa annaha qi'an. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur sekali, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan sekarang itu surga belum ada tanamannya. Wa anna ghirasaha, dan bahwasanya tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu tanaman surga Pak. Kalau bapak-bapak ya bercocok tanam di surga, cukup mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Satu tanaman surga jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, ikhwat Islam, azakumullah wa ya. Maka berzikir di hari-hari ini sangat utama sekali, terutama takbir.
Para ulama bersepakat semua bahwa takbir di awal di bulan Dzulhijjah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan takbir mutlak. Disebut dengan takbir apa, Pak? Takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Itu takbir yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapan dimulai? Dimulai dari semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Dasarnya adalah disebutkan dalam riwayat Abu Daud, adalah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, adalah Abu Hurairah dan Ibnu Umar apabila telah masuk bulan Dzulhijjah kana yakhrujani ila suq fayukabbirani fayukabbiru ahlus suqi bitakbirihima. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah mereka berdua pergi ke pasar, lalu keduanya bertakbir, maka semua yang di pasar pun bertakbir mengikuti takbir keduanya. Masya Allah. Sampai-sampai Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar. Ngapain? Belanja? Bukan, Pak, bukan belanja, mau takbiran. Sehingga akhirnya yang di pasar pun takbiran semuanya. Masya Allah. Ada nggak ya di zaman sekarang pasar kayak gitu? Bapak misalnya, saya mau pergi ke pasar, takbiran ya. Masya Allah ya kota Islam, azakumullah. Ini menunjukkan bahwa takbir hendaknya dimulai dari semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tapi sunnah ini sudah hilang. Coba kalau Bapak sekarang takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang? Woi, belum lebaran, woi. Ya. Karena ketidaktahuannya. Ya padahal takbiran itu sangat dianjurkan untuk dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ini takbir yang mutlak. Apa itu takbir yang mutlak? Takbir yang tidak diikat oleh waktu dan tempat. Macam yang kedua disebut dengan takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang terikat dengan setiap selesai sholat fardu. Maka takbir yang muqayyad ini, Pak, disyariatkan dibaca dari semenjak subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asar. Dan ini kata Ibnu Munzir dengan ijma para ulama. Ya, aku tidak mengetahui adanya perselisihan ulama dalam masalah ini. Dan kalau kita melihat kitab-kitab seluruh madhab, semua sepakat bahwa ini semua disyariatkan. Jadi setiap habis sholat ya, habis sholat subuh misalnya selesai, langsung takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sunnah Nabi SAW. Sunnah yang dihidupkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tapi sayang di zaman sekarang malah dimatiin. Ya, sunnah-sunnah seperti ini. Maka kita coba hidupkan lagi sunnah Nabi SAW tersebutnya apa Islam azakumullah. Maka banyak berzikir. Karena Allah menyebutkan tadi, liyadhkuru ismallah, hendaklah mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Rasulullah SAW, sabaqal mufarridun, telah mendahului para mufarridun. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, siapa ya Rasulullah al-mufarridun itu? Kata Rasulullah, alladzina yuhtaruna bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang merasa asyik dengan zikir kepada Allah. Orang-orang yang merasa ketagihan dengan zikir kepada Allah. Nah ini Pak, ya. Orang-orang yang merasa asyik dengan zikir, ketika dia berzikir hatinya tenang, rasanya senang, Masya Allah. Kalau kita terkadang asyiknya main HP, Pak, ya, main Facebook dan yang lainnya, Pak Allah musta'an.
Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, ini amalan yang bisa kita amalkan. Yang kedua adalah berzikir. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Lisan kita basahkan dengan zikir kepada Allah. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau saya sebutkan faedah zikir satu persatu sampai jam 12 malam mungkin Pak kajian kita. Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 128 keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ikhwatul Islam, azakumullah. Amalan yang kedua, yang ketiga, yang bisa kita amalkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini, yaitu saum. Apa itu saum? Berpuasa. Iya. Namun para ulama berbeda pendapat, Pak. Apakah berpuasa diperbolehkan dari semenjak tanggal 1 sampai tanggal 9 terus menerus atau tidak? Menjadi dua pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Dasarnya riwayat Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumul ashra qat min Dzulhijjah." Atau kama qala. Aku belum pernah melihat, kata Aisyah, Rasulullah SAW berpuasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Aku belum pernah melihat. Atas dasar ini kata para ulama, kalau begitu tidak boleh. Ini persaksian Aisyah. Aisyah kan istrinya Nabi. Tentu Aisyah lebih paham dong tentang ya Rasulullah SAW. Sementara sebagian ulama berpendapat boleh. Dasarnya hadis Ummu Salamah, juga istri Nabi, di mana Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah." Adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Hadis ini dari Abu Daud dan hadis ini hasan. Waduh, kok dua istri Nabi beda ya periwayatannya ya? Aisyah mengatakan enggak, Ummu Salamah mengatakan ya. Jadi yang benar yang gimana ini, Pak? Ada sebuah kaidah usul fikih yang berkata begini, Pak. Al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Yang menetapkan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Aisyah mengatakan tidak ada. Ummu Salamah mengatakan ada. Maka secara kaidah usul fikih, yang meriwayatkan ada lebih dahulukan daripada yang meriwayatkan tidak ada. Yang kedua, bahwasannya amalan saleh, puasa itu termasuk amalan saleh. Masuk dalam keumuman hadis tadi yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Ma min ayyam al-amalu salihu fi ahabbu ila Allah min hadil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah kecuali di hari-hari ini. Berarti amalan saleh di sini masuk puasa tidak, Pak? Masuk. Maka kalau kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, enggak apa-apa silahkan. Iya. Tapi kalau kita tidak bisa, saya maunya puasa Daud aja lah. Puasa sehari puasa, sehari enggak, silahkan. Enggak, saya mau puasa tanggal 9 Arafah saja, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya itu saja. Karena Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah tukaffiru as-sanatal madiyah was-sanatal qabilah ukamafa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah itu menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Saya mau puasa Arafah aja, silakan. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini amalan yang ketiga, Pak, yaitu berpuasa. Iya, dan puasa itu masya Allah, Pak, ya, keutamanya agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah dalam hadis yang hasan dari Tirmidzi, atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syabi'an fid dunya.
Orang yang paling panjang laparnya di akhirat itu yang paling kenyang di dunia. Nah, kalau kita jadi orang yang paling banyak kenyang di dunia ini gimana, Pak? Nanti di akhirat banyak lapar ya, Pak. Maka kita laparkan dengan banyak puasa sunnah supaya di akhirat kita kenyang. Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah. Di antara amal yang bisa kita amalkan apa lagi? Ya, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, amalan yang Nabi SAW sebutkan itu amalan paling dicintai oleh Allah. Sebutkan dalam hadis yang dikutip Imam At-Tabrani juga dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, bahwa Nabi SAW su'il, ditanya, man ahabbun nasi ilallah, ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah, Pak? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah yang paling bermanfaat untuk manusia. Lihat, Pak. Jadi kata Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Yang paling bermanfaat untuk manusia. Makanya seorang mukmin tuh mikirnya gimana saya bermanfaat untuk orang lain, bukan bagaimana saya memanfaatkan orang lain. Salah. Ya. Seorang mukmin tuh selalu berpikir apa yang bisa saya berikan manfaat kepada orang lain. Kata Nabi, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Kata Rasulullah, sururun tudkhilu fi qalbi muslim. Kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim. Kita lihat teman kita lagi sedih, kita gembirakan hatinya. Ternyata itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Au takshifu anhu kurba, kata Rasulullah, atau kamu hilangkan kesusahan dia. Au tadfa'u anhu dainan, atau kamu bayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau kamu usir kelaparannya. Wala an amsya ma'a akhin li fi hajatin lah ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadza syahra, kata Rasulullah. Aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia lebih aku sukai daripada itikaf di masjidku ini sebulan lamanya. Siapa bapak yang pernah itikaf di Masjid Nabawi sebulan? Ada yang pernah itikaf di Masjid Nabawi sebulan? Kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia, itu lebih aku sukai daripada itikaf di masjidku ini sebulan. Bayangkan, Pak. Ternyata Islam sangat menganjurkan untuk apa, Pak? Membantu saudara-saudara kita. Ini kesempatan emas ini sekarang nih, waktunya. Besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wad-du'afa'i kal mujahid fi sabilillah wa qas-sha'im alladhi la yuftir wal qa'im alladhi la yaftur." Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang lemah itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah, sama dengan orang yang berpuasa terus-menerus tidak berbuka, sama dengan orang yang sholat tahajud tak pernah ada lelah-lelahnya. Bayangkan, Pak, memperhatikan para janda dan orang-orang lemah. Bapak kadang perhatiannya cuma janda cantik doang. Perhatikan orang-orang lemah, janda-janda itu. Ya. Ini kesempatan besar pahalanya insya Allah, Pak, di zaman di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya. Banyak berbuat kebaikan. Ada saudara kita kesusahan, kamu kenapa? Pusing saya, sulit utang, nggak bisa bayar. Ya udah, saya bantu. Masya Allah, ini amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Di
Di antara amalan yang sangat besar juga Pak, yang sangat kita berusaha untuk bersungguh-sungguh mengamalkannya, terutama di hari-hari ini. Ada 3 amal yang Rasulullah SAW sebutkan, siapa yang menjaga 3 amal ini, ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik, dan ia akan dibersihkan dari dosanya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Amalan apa itu? Dengarkan hadisnya. Hadis itu dari Imam Ahmad al-Musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani suratin." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, kata Rasulullah, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Hai Muhammad, tahukah kamu apa amalan yang sedang diperbincangkan, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Faqultu la adri, kata Rasulullah, aku tidak tahu ya Allah. Fawadha'a kaffahu, lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara 2 pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara 2 dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i ma fis samawati wal ard, sehingga aku tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, tahu ya Allah. Fil kafarat wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan tentang amalan yang mengangkat derajat. Oh, rupanya itu yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit. Apa itu al-kafarat? Kata Rasulullah, masyul aqdami ilal jama'at, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Wa intidharu sholawati ba'da sholawat, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Wa isbaghul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Faman fa'ala dzalika, kata Rasulullah, siapa yang melakukan perbuatan itu, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min khati'ati ka yaumi waladatu ummuh, dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Subhanallah. Berjalan menuju masjid. Banyak orang berjalan menuju masjid terasa berat kakinya. Tapi kalau jogging sepagi hari itu Pak, 5 kilo kuat Pak. Dari mana jogging? Wah, saya mah sudah 10 kilo saya. Masya Allah. Ada orang mendaki gunung Pak, ya. Padahal daki gunung capeknya minta ampun itu Pak. Dingin-dinginan gak masalah, sampai 2000-3000 meter di atas kedinginan gak masalah. Masjid 200 meter gak kuat. Aneh. Memang betul, perjalanan ke masjid itu perjalanan iman ya. Perjalanan membutuhkan kekuatan iman. Maka kata Rasulullah, siapa yang menjaga 3 amal tadi, apa itu? Pergi menuju sholat berjamaah, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, dan menyempurnakan wudhu di saat sulit, di saat sangat dingin misalnya. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan apa? Baik. Subhanallah. Apalagi kalau kita amalkan itu di 10 awal bulan Dzulhijjah ini Pak, jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya para Islam, azakumullah ya. Ya, apalagi kan kita pergi ke masjid itu, tahu tidak Pak, setiap langkah kaki kita itu kata Rasulullah mengangkat 1 derajat, menggugurkan 1 dosa. Bayangkan, setiap langkah. Antum ke masjid berapa meter? Rumah antum ke masjid berapa meter?
Ada 200, nggak sampai. Ada 100 meter, nggak sampai juga. Alhamdulillah. Siapa yang jauh rumahnya dari masjid? Ada berapa meter? 1,5 meter. 1,5 kilometer, berarti 1.500 meter. Kalau Bapak berjalan 1 meternya berapa langkah tuh Pak? Naik motor. Sayang sekali Pak. Sayang sekali Pak. Yang dianjurkan sebetulnya jalan kaki Pak. Iya. Yang dianjurkan jalan kaki, karena Nabi mengatakan setiap langkah kaki kita itu ditulis. Bahkan ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid, sekitar 7 kilo, tapi tidak pernah absen dari satu sholat berjamaah pun juga. Ketika dikatakan kepada dia, kenapa kamu nggak beli keledai kendaraanmu ya di waktu pagi dan petang? Kata dia, nggak mau. Saya ingin setiap langkah kaki saya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau Bapak jalan kaki bagus, tapi daripada nggak ke masjid, mendingan pakai mobil. Daripada nggak ke masjid. Ikhwata Islam azakumullah. Ini dia. Di antara amalan apalagi yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini? Sedekah. Sedekah Pak. Mungkin nggak Pak? Bapak bisnis modalnya 10.000, untungnya 100 juta. Ada nggak pernah bisnis gitu? Nggak ada kayaknya Pak. Tapi kalau sedekah bisa. Coba dengarkan hadisnya dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi'addi tamratin min kasbin thayyibin, taqabbalallahu bi yaminihi, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu, hatta tasira mithlal jabal." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima sedekahnya itu dengan tangan kanannya, lalu Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung. Masya Allah. Sebutir kurma yang Bapak infakkan di jalan Allah dari usaha yang halal, Allah terima, lalu Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung. Untung nggak Pak? Banget. Untung banget Pak. Zaman sekarang ada nggak orang yang bersedekah pakai sebutir kurma Pak? Udah fakir miskin kasih ada sebutir kurma. Orang anggap sedikit sekali. Tapi Allah tidak melihat masalah sedikitnya Pak. Yang Allah lihat itu hatinya. Ya. Bahkan terkadang sedekah itu semakin berat di hati, semakin besar pahalanya Pak. Coba dengarkan sebuah hadis ini. Hadisnya sahih di Imam Tabrani juga. Kata Rasulullah SAW bersabda apa? Dirham sabaqa 100.000 dirham. Ada orang berinfak 1 dirham, tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Kata para sahabat, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Rajul indahu malun katsir." Ada orang hartanya melimpah ruah. Lalu ia ambil 100.000 dirham, dia infakkan. Sementara ada orang hartanya hanya 2 dirham saja. Lalu ia ambil 1 dirham, dia infakkan. Maka yang 1 dirham ini lebih bernilai di sisi Allah daripada yang 100.000 dirham. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak punya uang di tabungan 1 miliar, kira-kira untuk berinfak 1 juta mudah nggak Pak? Merem. Saya masih 999, masih banyak.
Tapi bapak hartanya cuma 200.000. Mau ngambil 100.000 mikir 20 kali nih gimana. Yang Allah lihat perjuangannya. Di saat kita berjuang melawan kekikiran kita, udahlah saya ambil aja, bismillah. Di situ ternyata lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat dari sisi kuantitasnya saja, Pak, tapi Allah melihat dari sisi apa? Kualitas daripada sedekah dia itu, Bapak sekalian. Maka banyak-banyak sedekah nih, ya. Ini waktu yang sangat besar pahalanya, Pak, untuk banyak-banyak bersedekah. Dan sedekah yang paling agung apa? Menyembelih hewan kurban. Ini yang paling utama nih di zaman sekarang nih, Pak, ya. Menyembelih hewan kurban ini bagi yang mampu. Ada sebuah hadis yang memang diperselisihkan para ulama, nih hadis sahih atau dhaif. Nabi SAW sabda, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan harta tapi tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Ancaman buat orang yang bisa, yang punya duit tapi nggak mau berkorban gitu. Kadang ada orang, Pak, setiap hari bisa beli rokok 1 bungkus, Pak. Pas kurban dia bilang nggak punya duit. Padahal 1 bungkus rokok berapa coba, Pak? 15.000 misalnya. Kumpulin setahun tuh, udah berapa juta itu? Buat beli rokok bisa, buat korban nggak bisa. Gimana sih? Iya. Buat ngebakar duit bisa. Nah, ibu-ibu, bapak dan ibu-ibu sekalian, kurban yang paling utama apa? Unta. Setelahnya apa? Sapi. Setelahnya kambing. Atas pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan kurban yang paling utama adalah kambing. Dalilnya apa? Karena Nabi berkorbannya pakai kambing kok. Tentu Rasulullah akan mempraktekkan yang paling utama dong. Maka ketika Nabi berkorbannya dengan kambing, maka itu menunjukkan yang paling utama dengan kambing. Sementara sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat mayoritas, enggak, unta lebih utama. Dasarnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi bersabda, siapa yang pergi ke sholat Jumat di waktu pertama, seakan-akan ia berkorban dengan unta. Siapa yang pergi ke sholat Jumat di waktu yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan sapi. Siapa yang pergi sholat Jumat di waktu yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan kambing. Siapa yang pergi Jumat di waktu yang keempat, seakan-akan ia berkorban dengan ayam. Siapa yang pergi Jumat di waktu yang kelima, seakan-akan ia berkorban dengan telur. Dan apabila khatib telah naik mimbar, kata Rasulullah, maka malaikat pencatat amal pun duduk mendengarkan ceramah. Tuh, Pak, Bapak biasanya pergi sholat Jumat jam berapa? Jam 12? Setengah 12. Itu dapat waktu berapa ya? Saat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saat pertama itu jam berapa, Pak? Disebutkan dalam hadis bahwa hari Jumat ada 12 saat. Hari Jumat itu ada 12 saat. Berarti kalau Jumatannya jam 12, mundur 5 jam. Saat pertama jam 7 dapat unta. Saat yang kedua jam 8 dapat sapi. Yang ketiga jam 9 dapat kambing. Jam 10 ayam, 11 telur, setengah 12 setengah telur.
Kita terkadang pergi jam 11 nggak ada orang, wah dapat unta saya. Langsung keluar. Ikhwat Islam, azakumullah ya. Iya. Ustaz, saya pengen unta di Indonesia nggak ada, di mana ya? Ya, ke Taman Safari juga nggak dijual. Ya sudah, kalau gitu sapi Pak. Terus yang paling utama yang seperti apa? Semakin gemuk, semakin bagus, semakin mahal, semakin utama. Dan buat antum yang ingin berkorban dengan kambing, upayakan mirip dengan kambing Rasul. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW itu sifat kambingnya apa? Pertama, Rasulullah SAW kambingnya itu warna putih. Disebutkan dalam hadis, Duha bikabsyaini amlahaini. Adalah Rasulullah SAW berudhiyah dengan 2 kambing yang berwarna putih. Dan dalam satu riwayat yang lain adalah kambing yang Rasulullah sembelih itu yang duru fi sawadin wa yata'u fi sawadin, sekitar matanya hitam, kakinya hitam, dan perutnya hitam. Berarti kalau Bapak dapat kambing kayak gitu, putih tapi sekitar mata hitam, kakinya hitam, itu mirip kambingnya Rasulullah. Saya pernah dapetin Pak itu. Wih, mirip bener, Masya Allah. Alhamdulillah tukang jualnya nggak tahu sunnah. Wah, kalau tahu dimahalin kali ini. Ya, saya beli, alhamdulillah dapat mirip kambingnya Rasulullah SAW. Makanya kata Imam Nawawi, ya, dalam Syarah Muhadzab, yang paling utama warna putih. Yang paling utama apa? Warna putih. Yang kedua, selain warna putih, asal jangan hitam. Dan yang paling rendah, yang warna hitam. Jadi usahakan Pak, cari kambingnya itu yang warna putih. Yang kedua, yang gemuk, yang besar. Ya. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mensifati kambing itu akron, bertanduk. Jadi kalau bertanduk itu lebih utama lagi Pak. Ya, Bapak pernah lihat kambing Garut nggak Pak? Yang beratnya sampai 80 kilo tuh Pak. Ngeri Pak. Tanduknya sampai ngelingkar gini Pak. Tapi hati Pak, ya, kalau Bapak bawa kambing itu dibaduk, kualaknya minta ampun. Nah, kalau Bapak bisa dapatkan kambing semakin besar, semakin Masya Allah, ya, maka semakin nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Nah, ini di antara amal yang bisa kita sebutkan di hari-hari bulan Dzulhijjah. Masih banyak amal-amal saleh yang lainnya, seperti berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, dan yang lainnya. Saya kira cukup kajian kita pada malam hari ini. Kita buka tanya jawab saja. Mungkin di antara Bapak ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum. Jadi kalau untuk Abdullah di Jumat itu udah pagi saja. Pagi Abdul. Kebanyakan orang kerja gitu. Afdolnya kan jam 7 pagi Ustaz. Tapi kebanyakan orang kerja Ustaz. Apa kita harus bolos kerja? Pak, kerja itu Bapak kerja sama perusahaan, sudah terikat dengan peraturan perusahaan. Kata Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat mereka. Berarti wajib Bapak untuk kerja. Jangan sampai mengejar sunnah, meninggalkan yang wajib. Sebuah kesalahan. Maka kalau Bapak pergi kerja, karena itu sudah kewajiban yang telah diwajibkan
oleh perusahaan dari awal Bapak kerja harus masuk jam 7, pulang jam 5. Berarti Bapak wajib melaksanakan syarat-syarat tersebut. Wajib. Sedangkan mengejar unta itu hukumnya sunnah. Maksudnya yang pahalanya sama dengan unta, bukan mengejar dari unta. Jangan letterlek lah kita mau. Ya. Nah itu, jadi jangan sampai melalaikan yang wajib demi untuk mengejar yang sunnah. Ya. Itu. Takbir muqayyad dilakukan setelah sholat subuh, namun dilafadzkan setelah zikir sudah sholat, atau takbir muqayyad dulu baru setelah itu zikir sudah sholat. Tidak ada ketentuan. Ya. Namun apabila ia lakukan setelah sholat langsung, maka itu bagus. Ya. Dan itu bukan hanya setelah sholat subuh, Bang. Di setiap sholat. Jadi dimulai dari sholat subuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah, diakhiri sholat asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi setelah selesai sholat fardu, segera takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah takbiran baru kemudian zikir. Bukan masalah. Iya. Apa sama orang yang berjalan kaki menuju masjid dengan yang berkendaraan? Tentu tidak sama. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan pergi ke masjid semuanya dengan jalan kaki. Al-masyu al-aqdam, yaitu berjalan kaki. Iya. Tidak sama. Jelas lebih besar yang berjalan kaki daripada yang berkendaraan. Adakah peluang seorang perempuan untuk mendapatkan seperti pahala haji dan umroh? Berbakti kepada suami, itu pahalanya besar. Iya. Perempuan, jangan kalian kira kalian memasak, kalian mencuci, kalian ngepel, tidak ada pahalanya di sisi Allah. Itu semua pahala buat kalian, masya Allah. Baktinya kalian kepada suami itu memasukkan kalian ke surga, masya Allah. Sabarnya kalian menghadapi kekurangan suami, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW karena ada sebuah keperluan. Lalu Rasulullah bersabda, "Adzatu zaujin anti?" Kamu sudah punya suami? Sudah ya Rasulullah. Kaifa anti minhu? Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Kata wanita ini, la alu illa ma'ajistu. Aku terus menerus berusaha semampu saya untuk berbakti ya Rasulullah kepada suamiku, kecuali yang aku tidak mampu. Kata Rasulullah, unduri aina anti min fa innama huwa jannatuki aw naruki. Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Lihat ya, para istri, para perempuan, suamimu adalah surgamu atau neraka. Maka wanita makhluk yang mudah masuk neraka, tapi mudah juga masuk surga. Kalau ia berbakti kepada suami, surga untuk dia. Untuk masuk surga wanita itu nggak banyak-banyak amalannya, Pak. Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, akan dikatakan kepada wanita ini, silakan masuk surga dari pintu surga yang kamu mau, silakan. Bayangkan wanita, ternyata wanita untuk masuk surga nggak banyak-banyak amalnya. Kata Rasulullah, apabila wanita sholat 5
Berpuasa Ramadan, menjaga kemaluan. Kemudian apa? Berbakti kepada suami. Mungkin puasa sholat 5 waktu udah Ustaz. Berpuasa Ramadan udah. Menjaga kemaluan Allah sudah saya jaga. Nah, sama suami gimana? Ya. Nah, ujian yang paling berat buat perempuan memang suami. Sabar menghadapi kekurangan suami. Iya. Adakah sunnah menikah di bulan Dzulhijjah? Nabi biasanya, kata Aisyah, menikah itu di bulan Syawal. Nabi biasanya menikah di bulan apa? Di bulan Syawal. Iya. Mana yang lebih utama? Menikah dulu atau berkurban? Menikah dulu deh. Iya Pak, sekarang zaman fitnah Pak. Fitnah sekarang tuh merajalela. Makhluk-makhluk halus bergentayangan di mana-mana. Televisi iklannya naudzubillah. Iya. Maka pemuda lebih wajib menyelamatkan dirinya dari fitnah. Lebih wajib. Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ahnya, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Tuh, iya. Iya. Apakah kurban sapi untuk 7 orang? Ya. Ya. Jadi kalau sifatnya iuran, maka untuk sapi mencukupi 7 orang. Kurang dari 7 orang boleh. Lebih dari 7 orang tidak boleh. Kalau misalnya di sekolahan, ya ayo iuran anak-anak beli hewan kurban. Anak-anaknya berapa? 200. Nggak boleh. Masa 200 mau beli 1 sapi? Ya, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sapi mencukupi 7, kambing hanya 1, tapi boleh diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, hada anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk keluargaku. Iya. Apakah Allah mencintai orang yang menciptakan lampu? Karena lampu kan bermanfaat untuk manusia, tapi yang menciptakannya orang kafir, Ustaz. Bapak, orang kafir itu kalau berbuat kebaikan tetap Allah balas, tapi di dunia saja. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad begitu, bahwa orang kafir kalau dia berbuat kebaikan, Allah balas di dunia. Tapi di akhirat tak dapat apa-apa. Karena syarat untuk mendapatkan pahala di akhirat, dia harus muslim. Dia harus bersyahadat la ilaha illallah. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, Allah batalkan amalan-amalan. Iya. Bolehkah berkurban dengan kijang? Waduh. Memang terjadi perselisihan para ulama dalam hal ini. Yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahwa hewan kurban hanya dibatasi 3, unta, sapi, kambing. Dalilnya ayat dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di situ Allah mengatakan bahimatul an'am. Orang Arab menyebut bahimatul an'am itu hanya untuk 3 saja. Apa itu? Unta, sapi, dan kambing. Inilah yang dimaksud dengan bahimatul an'am. Adapun kijang bukan bahimatul an'am.
maka tidak mencukupi. Ya. Kalau kita belum berakikah, boleh nggak berkorban? Kalau kita belum diakikahkan oleh orang tua kita, memang disyariatkan kita mengakikahkan diri kita sendiri. Karena disebutkan dalam riwayat Nasa'i bahwa Rasulullah SAW pernah mengakikahkan dirinya setelah diutus. Nah sekarang Ustadz kita bertemu nih sebentar lagi hari kurban. Sementara duit saya cuma cukup untuk beli 1 kambing. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat boleh digabungkan niatnya. Niat kurban sekaligus niat akikah. Alasannya karena tujuannya satu, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tata caranya pun sama. Ya, itu yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan Allah tidak akan memberikan beban yang tidak sanggup dipikul oleh umatnya. Lalu kenapa ada orang gila? Pak, Allah, seseorang yang gila itu dijadikan gila barangkali karena Allah sayang sama dia. Sebab orang gila diangkat darinya dosa. Orang gila diangkat darinya pena. Dia tidak punya kewajiban apa-apa, gak wajib sholat, gak wajib apa-apa. Hidupnya senang aja, Pak. Ya, ketawa-ketawa sana sini. Ya. Barangkali Allah tahu ini orang terlalu berat bebannya dalam beban hidupnya. Akhirnya jadi gila. Ya, untuk meringankan beban dia. Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa, dan Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ya akal Islam, azakumullah. Ya. Kapan masuknya waktu zikir pagi dan petang, dan kapan waktu tersebut habis? Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa Nabi SAW bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajr ila tulu'i syams ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Suara apa tuh? Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, lebih aku sukai daripada hari yang terbit padanya matahari. Wala an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil asri ila ghurubisy syams, dan aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah dari semenjak setelah salat asar sampai terbenam matahari, lebih aku sukai daripada ini dan itu. Ini asalnya Pak, waktu pagi itu zikir pagi dari semenjak ba'da subuh sampai terbit matahari. Zikir petang dari semenjak ba'da asar sampai maghrib. Namun kata para ulama, kalau kita tidak sempat, maka boleh setelah itu. Iya. Saya seorang ibu punya anak yang masih pelajar. Di sekolahnya akan menyelenggarakan kurban. Kemudian para siswanya dipungut iuran untuk berkurban bagi yang mampu Rp 100.000. Ada juga yang tidak mampu membayar 50.000. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah diperbolehkan berkurban dengan cara seperti itu? Kan sudah disebutin tadi Pak, bahwa kurban itu sapi hanya mencukupi berapa? 7. Kambing berapa? 1. Tapi kalau yang seperti ini, muridnya ada 200 orang, setiap anak dipungut 100.000. Ini jatuhnya bukan kurban tapi sedekah. Nah, jatuhnya bukan kurban tapi jadi apa? Sedekah namanya. Iya.
Ada orang rajin mengamalkan di antara 3 amalan tadi, berjalan masjid, ya, tapi terlena dengan amalan tersebut sementara ia bekerja di lembaga-lembaga riba. Tolong penjelasannya. Nah, mudah-mudahan rajinnya ia sholat itu suatu ketika memberikan kekuatan untuk meninggalkan riba. Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya, qila li Rasulillah, dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanan yusolli bil lail, sesungguhnya ada orang rajin sholat malam, fa idza asbaha saraqa, tapi pas pagi harinya mencuri, malamnya tahajud, paginya mencuri. Gimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, satamna'uhu sholatuhu, suatu ketika nanti sholatnya akan mencegah dia. Sekarang dia sholatnya rajin ke masjid, tapi sayang dia kerjanya di lembaga riba. Mudah-mudahan sholatnya suatu ketika akan mencegah dari perbuatan makan riba. Alhamdulillah. Yang jelas dia sudah punya modal. Modalnya sholat. Kalau dia memang sholatnya betul-betul khusyuk, dijaga, Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kita berusaha untuk pahamkan dia. Ya, tahu Pak, makan riba itu besar banget dosanya Pak. Rasulullah, dirham riba, 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Padahal berzina itu dosa besar loh Pak. Iya. Apa anjuran muslim sebelum berangkat sholat Idul Adha? Sebelum berangkat sholat Idul Adha tidak dianjurkan makan. Yang dianjurkan makan dulu itu adalah sholat Idul Fitr. Adapun sholat Idul Adha karena memang waktu sholatnya dipercepat. Jadi setelah matahari terbit agak tinggi dikit hendaknya dimulai. Dan Nabi SAW biasanya beliau apabila sholat Idul Adha beliau tidak makan sebelum sholat, dan beliau makan dari makan daging kurbannya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pak, kenapa ya jumlah zikir harus 33 kali? Kan Rasulullah mengatakan subhanallah 33, alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pak, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Sebab Bapak kalau sama dengan orang yang bertanya, Ustaz, kenapa sholat subuh 2 rakaat nggak 4 rakaat saja? Kenapa sholat duhur 4 rakaat nggak 8 rakaat saja? Itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Kewajiban kita sami'na wa 33 bagi saya kesedikitan Ustaz. Saya maunya 330. Subhanallah, alhamdulillah 330, Allahu Akbar 330, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir 1000. Kan banyak kan 1000 daripada 100. Kan Allah menyuruh dalam Al-Quran supaya banyak berzikir. Emang kamu lebih tahu dari Rasul apa? Rasul yang udah ngajarin. Rasul itu mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Allah. Ya udah kamu ikutin aja. Kamu itu, kita ini pengikut Rasul Pak, bukan pendahulu Rasul. Apa kalau ngikutin orang? Saya mau ikut dong, saya nggak tahu tempatnya ke Banjarmasin. Oh ya udah, kamu di belakang ikuti saya ya. Ngikutin tapi depan. Gimana? Bukan ngikutin namanya. Kita pengikut Rasul, harusnya dia di belakang Rasul. Rasul lakukan begini, lakukan begitu juga.
Rasulullah ajarkan zikir segitu ya segitu juga, jangan ditambah-tambah, jangan merasa sok tahu. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Ya. Bukankah akikah dibagikan dalam keadaan matang? Kata siapa? Tidak ada keterangannya. Baik kurban maupun akikah pembagiannya boleh matang dan boleh mentah. Kedua-duanya diperbolehkan. Tidak ada ketentuan. Ya. Saya terlambat sholat berjamaah dan setelah sampai di masjid orang-orang telah selesai sholat berjamaah. Bolehkah saya pulang ke rumah untuk sholat berjamaah sama istri? Boleh. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah pernah terlambat karena ada keperluan. Ketika datang ke masjid, rupanya orang-orang sudah selesai sholat. Maka Rasulullah pulang ke rumahnya berjamaah dengan istrinya. Gak masalah, karena ada contohnya dari Rasulullah SAW. Boleh nggak Ustadz pergi ke masjid mencari jalan yang lebih jauh? Kalau saya langsung ke masjid 100 meter Ustadz, tapi pergi dulu ke kampung sono tuh. Boleh nggak ya? Ya, saya belum dapat contohnya dari Rasulullah Pak dan para sahabatnya. Ya. Bolehkah berkorban dengan ayam? Kan udah disebutin tadi. Hewan kurban itu cuma 3. Apa itu? Unta, sapi, kambing. Ya. Jadi nggak boleh dengan ayam, Pak. Apa sih Ustadz tanda taubat kita diterima oleh Allah? Tanda taubat kita diterima oleh Allah, tandanya kita selalu menyesali perbuatan tersebut dan tak mau lagi kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Itu berarti tandanya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Dan insya Allah besok pagi masih ada ya di masjid apa itu? Nurul Huda ya. Pembahasan tentang siapa orang yang beruntung. Ini saja dari saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.